Ya pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan buruh bongkar muat di depan pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Polisi dan massa aksi ini saling pukul berujung dengan ditangkapnya sejumlah pendemo. Ratusan buruh bongkar muat dan aparat kepolisian terlibat bentrok di depan pelabuhan Bungku Toko, Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi yang berupaya menghalau upaya blokade pelabuhan mendapat perlawanan hingga terjadi saling pukul dengan massa aksi. Sejumlah buruh pun terpaksa diamankan petugas dan dibawa ke Polda Sultra. Mengganggu segala aktivitas yang ada di Pelindo. Apakah orang yang melakukan pekerjaan, apakah bongkar muat yang lalu lalang, apakah petugas-petugasnya, ini diganggu. Ini adalah perbuatan pidana. Hari ini kami sudah lakukan penangkapan, ada sekitar 5 atau 6 sudah dibawa ke Polda. Aksi protes ini merupakan luapan emosi para tenaga kerja bongkar muat lantaran pihak Pelindo dan KSOP masih melanggar surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara. Surat tersebut memutuskan Koperasi Tunas Bangsa Mandiri berhak bekerja di Pelabuhan Baru Kendari. Namun ketika putusan hasil bidding yang sesuai SK Gubernur tadi keluar dengan nomor surat 518 yang menjelaskan bahwa untuk mempekerjakan Tunas Bangsa Mandiri sebagai sebagai koperasi yang sah, yang layak sesuai verifikasi bidding tadi sudah harus dijalankan. Namun lagi-lagi KSOP dan Pelindo belum menjalankan itu. Akibat aksi unjuk rasa, aktivitas di pelabuhan sempat lumpuh selama 2 jam. Sementara itu, ratusan buruh mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka belum terpenuhi. Dan pemirsa, kebakaran melanda kantor Bapelitbang di Kompleks Balai Kota Bandung. Api berhasil padam setelah 3 jam petugas damkar berjibaku memadamkan api. Kepulan api dan asap tebal mengepung kantor Bapelitbang di Kompleks Balai Kota Bandung Senin siang. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membakar seluruh area bangunan yang berada di lantai 2 gedung. Sejumlah pegawai yang berada di sekitar area berusaha menyelamatkan diri. Setelah berjibaku melakukan pemadaman selama lebih dari 3 jam, petugas dari Dinas Kebakaran Kota Bandung yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api. Wali Kota Bandung yang datang ke lokasi berharap ada barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Kalau ini nanti kita coba lihat, karena kalau kertas-kertas mah itu pasti habis lah ya. Dan kan kita juga sebetulnya sudah semua di digital ya, di backup digital. Cuman kan komputernya juga ikut kebakar. Tapi mudah-mudahan masih bisa terselamatkan harddisknya atau apa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk penyebab kebakaran belum diketahui. Namun dari keterangan saksi, sebelum kebakaran terjadi, ada aktivitas pengelasan di salah satu ruangan. Kita ke Sulawesi Tenggara, pemirsa. 4 rumah di Kolaka terbakar diduga akibat ledakan dari tabung gas. Sementara di Bengkulu, sebuah ruko terbakar dan menewaskan 3 orang bocah. Kebakaran menghanguskan sebuah ruko di Mana, Bengkulu Selatan, Bengkulu, Senin dini hari. Api pertama kali muncul dari bagian belakang ruko, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. 3 orang yang merupakan anak dan cucu pemilik ruko tewas. Ketiga korban yang masih berusia 15, 6, dan 4 tahun tidak bersama orang tua saat kejadian dan tak sempat menyelamatkan diri karena sedang tidur. Selain menghanguskan ruko, kebakaran juga menghanguskan 3 sepeda motor. Api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, 4 rumah di permukiman padat penduduk hangus terbakar diduga akibat ledakan tabung gas. Api mudah menyebar karena rumah warga yang sebagian terbuat dari kayu. Jumlah rumah yang terbakar 4 rumah. Dugaan sementara tabung gas. Kemudian kami turunkan 4 armada. Untuk kerugiannya, Pak? Kita perkirakan ini sekitar 100 juta. Api baru padam 1 jam kemudian usai 4 unit damkar diturunkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Ya, dua kereta api pengangkut batu bara bertabrakan di dekat stasiun Rengas, Lampung Tengah. Kedua kereta tersebut masuk ke jalur yang sama hingga terjadi tabrakan. Dua kereta api muatan batu bara rangkaian panjang atau babaranjang bertabrakan di dekat stasiun Rengas, Desa Bangunsari, Lampung Tengah, Lampung pada Senin dini hari. Gerbong kereta api yang menuju Sumatera Selatan ini terpental dan keluar dari rel. Kecelakaan terjadi karena kedua kereta masuk ke jalur rel yang sama. Kereta api tujuan Sumatera Selatan tanpa muatan parkir menunggu kereta melintas. Namun dari arah berlawanan, kereta muatan batu bara malah masuk ke jalur yang sama, yakni jalur 1 hingga tabrakan tak terhindarkan. Nah, untuk dugaan sementara kami masih serahkan kepada tim ya, nanti ada dari kantor pusat yang akan melakukan investigasi. Nah, sekarang kita fokus ke evakuasi dulu ya. Sementara untuk korban 4 orang masinis luka ringan. Untuk kerusakan kami juga belum pastikan, tapi ya ada beberapa lah yang memang terguling. Tapi kalau yang rusak parah mungkin bagian kabin lokomotif. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini. Masinis kedua kereta selamat dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Namun jadwal keberangkatan kereta penumpang yakni kereta Raja Basa dan Kuala Stabas rute Lampung ke Sumatera Selatan dibatalkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo. Sore ini, Jokowi menyorot elektabilitas Partai Perindo yang tinggi dalam survei, bahkan melebihi elektabilitas 3 partai yang saat ini ada di parlemen. Survei Litbang Kompas. Partai Perindo itu dapat gede banget loh, 4,5%. Hati-hati, sudah 4,5%. Saya cek lagi, saya detailkan lagi, sudah mengalahkan 3 partai yang ada di parlemen. Saya nggak usah nyebutkan partainya apa. Saya kaget, tetapi saya maklum setelah hadir di sini tadi, kenapa Partai Perindo bisa dapat 4,5. Yang ditarik Pak Haritanu itu orang-orang hebat. Dan pemirsa, kita akan bahas lebih dalam terkait melesatnya elektabilitas Partai Perindo bersama 2 narasumber kita malam hari ini. Nanti akan hadir di studio Kang Ferry Kurnia selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo. Dan mungkin saya bisa panggil saat ini Kang Ferry sudah bersama kami di studio. Dan juga nanti melalui sambungan Zoom ada Adi Prayitno selaku pengamat politik. Mungkin sebelum kita jeda pemirsa, saya akan ajak terlebih dahulu para narasumber kita malam hari ini tadi, Kang Ferry dan juga Mas Adi. Mungkin Mas Adi sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Baik, Mas Adi sudah tersambung bersama kami ya malam hari ini. Halo Mbak Fani. Halo Mas Adi, tampaknya kita akan membahas sedikit dinamika yang terjadi mulai dari sore hari ini dan apakah mungkin dinamika tersebut akan terlihat jelang Pilpres 2024. Tapi mungkin akan lebih ramai, lebih seru bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio hari ini. Baik pemirsa, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. iNews Prime akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.